和你一起，我不再怀疑。 Perkenalkan, nama saya Nilo Fitriani dan hadir di kelompok 1 di sini saya melakukan avokado di masyarakat saya ini. Nah, saya sekarang berada di Kayoan. Ini wilayah di mana saya berada di posisi yang pemandian umum untuk wanita dan untuk sebelahnya yaitu pemandian umum untuk pria. Saya menjelaskan untuk keseluruhan bagian untuk wanita. Ini dapat saya bawakan ada antara 4 atau 8 macam-macam uang pemandian umum. Yang pertama yaitu ada 4 dan ada 4. Ini bagi wisatawan yang tidak bisa ditabung hingga 20 lebih wisatawan. Jika saya jelaskan kembali, Kayoan Tejakula dulunya sempat menjadi tempat pemandian kuda, di mana terjadi pada tahun 1930, serta dipotret hasil pos oleh fotografi Keiichi Satake yang berasal dari Jepang, serta dipublikasi pada tahun 1935 dengan nama album yaitu Sumatera, Java, Bali. Setelah itu, daya tarik wisata ini juga merupakan tempat yang belum tersentuh oleh pariwisata, hampir mustahil di Bali akhir-akhir ini. Karena kurangnya wisatawan baik di wilayah sekitar Kabupaten Buleleng maupun luar Kecamatan Tejakula yang belum banyak mengetahui daya tarik wisata tersebut, bisa dikatakan hanya masyarakat setempat atau warga negara setempat saja yang mengetahui lebih dalam. Sehingga setelah beberapa tahun, pada sekitar 2020 atau 2021, pemandian Kayoan Tejakula ini sempat direnovasi. Walaupun direnovasi, tapi tidak menghilangkan jenis atau bangunan tersebut ke dahulu kala. Masyarakat masih mandi dalam sehari-hari di Kayoan Tejakula di mana dibuka untuk umum. Kayoan Tejakula dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pria dan wanita, di mana 2 ruangan untuk pemandian laki-laki serta 2 ruangan pemandian untuk perempuan. Tidak lepas dari ruangan, di Kayoan Tejakula juga berisi 8 air pancor yang ada pada setiap masing-masing ruangan. Saya secara langsung dapat menjelaskan bahwa saya sudah berpengalaman berkunjung ke Kayoan Tejakula di mana saat melakukan observasi ke daya tarik tersebut secara jelas karena banyak wisatawan atau masyarakat Buleleng belum mengetahui hal-hal yang menarik dari Kayoan Tejakula. Maka dari itu, di isai atau di video kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung, di mana sesuai dengan pengamatan saya. Hal yang ingin saya jelaskan untuk bagian pertama yaitu mengenai aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini mencakupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata, sehingga harus tersedia jasa seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute atau pola perjalanan yang dapat kita lewati. Hal tersebut jika dicarikan sekitar wilayah kota Tejakula, maka kita dapat mencari kendaraan umum yang bisa untuk ditumpangi seperti Gojek atau Bemo yang ada pada sisi pangkalan Balai Kayoan Tejakula, di mana kendaraan umum tersebut sudah biasa mangkal di dekat pasar. Tidak hanya itu, di Kayoan Tejakula bila mana kita berjalan dari Denpasar menuju Tejakula dengan mengambil jalan Tejakula Sastra, maka kita dapat melihat beberapa fasilitas dalam keaksesibilitasan seperti jalan raya yang sudah diberi aspal hingga tidak ada lubang, memiliki jalan yang luas sehingga mampu dilewati oleh mobil, disediakan patung-patung khusus di setiap pertigaan sebagai simbol nama desa, dan selanjutnya adanya pembatas jalan yang sudah diberikan cat putih. Mengenai perbaikan atau diberi simbol pihak perbaikan jalan sebagai keamanan suatu wisatawan. Tidak hanya itu, aksesibilitas saat menuju ke Kayoan Tejakula sudah dibantu dengan adanya aplikasi Google Maps sebagai petunjuk arah serta dibantunya oleh jalan yang tidak berliku-liku. Selanjutnya saya jelaskan secara rinci adanya amenitas atau fasilitas pendukung, seperti disediakannya penginapan sementara yang bernama Villa Bali Auna Natural, The Amenitas Safar Villa, Villa Mimpi, Villa Aditya, Pondok Sankutu Tri Tourist Homestay, Cili Emas, Ocean Side Resort Bali, dan masih lain sebagainya. Tidak hanya itu, disediakan juga tempat restoran atau tempat makan sementara seperti Maima Boba, Manik Kue, dan selanjutnya adanya tempat pembelanjaan, tempat untuk menarik uang seperti BRI, serta yang paling utama adanya yaitu puskesmas
yang bernama Puskesmas Tejakula Pertama. Hal yang paling utama juga di destinasi tersebut juga menyediakan amenitas berupa tempat parkiran yang umum khususnya untuk berkendaraan roda 2 dan ada juga yang umum untuk parkiran roda 4. Jika kita telah memasuki tempat pemandian umum Kayon Tejakula, kita dapat melihat adanya tempat duduk untuk melakukan aktivitas serta tempat mencuci pakaian dan tempat untuk melakukan pemandian secara berbaris. Untuk menjamin keamanan, suatu Kayon Tejakula juga telah mendapatkan desinfektan dalam masa pandemi COVID-19.